Ya, saya itu memang masih sayup-sayup ya. Karena dan menurut saya itu logika yang sederhana saja ketika memang isu soal Munaslup itu bergulir. Karena kan memang sekarang pertama ya, kasus EKTP ini kan mega skandal korupsi yang luar biasa lah ya, kejahatannya menurut saya gitu. Dan ini melibatkan beberapa nama. Kemudian salah satunya adalah Setia Novanto yang kebetulan sekarang Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan kemarin, kan Pak Setia Novanto itu ya diduga bersama-sama dengan beberapa nama termasuk Pak Irman dan Sugiharto. Gitu. Nah ini kan tentu saya kira di kalangan kader Golkar ya, dan tentu di publik ya kan gampang saja bahwa dugaan itu bisa benar gitu. Apalagi kan selama ini kita tahu bahwa track record KPK ini kan sudah teruji. Nah, pertanyaannya, apa kita tidak percaya sama KPK? Apa KPK mendapatkan informasi menyajikan ke publik seperti itu dengan data yang asal-asalan? Kan seperti itu. Nah, jadi sebetulnya nggak ada. Jadi maksudnya tingkat kebenarannya ya publik sudah memahami begitu ya, terutama kader-kader Golkar di bawah begitu ya. Tinggal sekarang kan kita ikuti prosesnya gitu. Ya, kita ikut prosesnya apakah memang makanya saya sering mengatakan tolong KPK menuntaskan segera dengan cepat kasus ini ya, jangan sampai kemudian berdampak kepada konsolidasi partai politik yang terlibat gitu ya, apalagi ya kalau bagi saya di Partai Golkar jangan sampai ini mengganggu konsolidasi kami kan. Dan apalagi kemudian pasti efeknya juga terjadi pada pengaruhnya pada konsolidasi politik dan demokrasi karena partai politik berkaitan erat dengan DPR RI, apalagi Ketua Umum Partai Golkar adalah Ketua DPR RI. Kan. Tentu ini kan nanti akan terus berpengaruh. Nah, jadi sebetulnya kalau ada pakai istilah jangan memancing di air keruh, ini udah keruh begitu ya. Ya kan, dan nggak ada yang mau dipancing. Sekarang justru kita mau menenangkan supaya tidak keruh terus kan begitu ini kan. Ini kan bertubi-tubi terus ini cobaan. Jadi maksudnya bisikan-bisikan atau suara-suara yang sayup-sayup itu soal Munaslup jangan dianggap itu memancing di air keruh maksudnya begitu ya? Ya iya, itu logika yang sederhana saja terbangun. Kalau misalnya ada pimpinan kader yang terlibat mega korupsi besar, skandal korupsi yang begitu besar gitu, ya tentu kan orang itu harus bertanggung jawab gitu. Nah karena dia posisinya kebetulan pimpinan partai. Ya sebagai bentuk tanggung jawabnya ya agak sulit kita nanti kemudian menjaga kredibilitas nama baik partai ini kalau dia masih tetap di situ. Nah oleh karena itu ya harus diganti kan. Nah cara menggantinya kan Munaslup. Jadi itu logika yang sederhana saja. Nah kalau memang tidak mau itu ya buktikan dengan segera ya bahwa memang tidak ada keterlibatan itu gitu. Oke, di satu sisi mendorong KPK biar cepat karena ini meminjam istilah dari Yoris Raweya mengatakan kasus KTP elektronik ini memang dirasakan menyandra Partai Golkar begitu. Itu Anda setuju dengan itu? Gini, Mas, saya tadinya di awal mau bicara dua perspektif. Dari perspektif Golkar ya. Saya ini dari awal dari Munas kemarin di Bali sudah mengatakan kalau bisa ketua umum yang kita pilih itu adalah orang yang tidak punya potensi bermasalah dengan hukum. Sejak awal. Sejak awal. Makanya saya sampai sekarang nggak ikut gitu. Ya. Di luar DPP ya? Di luar DPP, ya. Karena kita menginginkan akibat konflik kita kemarin yang berkepanjangan itu, kita kan membutuhkan konsolidasi yang maksimal. Jadi harus semuanya clear dari awal. Nah kalau ketua umum kita itu berpotensi punya masalah hukum, ya tinggal begini aja. Satu. Yang kedua, selalu terganggu terus begitu. Yang kedua, saya kemarin satu-satunya yang teriak, jangan lagi lah diambil ketua DPR RI itu. Ya, fokus sajalah ketua ngurusin Golkar jadi ketua umum secara internal gitu. Karena begini kan politik di Indonesia ini kan kadang-kadang juga aneh kan. Orang makin bagus posisinya, makin tinggi pasti kan serangan makin tinggi. Nah, jadi kalau sekarang sudah dipegang kekuasaan ketua DPR, ketua Golkar, kemarin katanya diindikasi di survei pilkada menang, tentu lawan-lawan politik ini kan semuanya melihat, wah ini potensi yang berbahaya kalau dalam kompetisi politik. Nah, di situ yang saya katakan dari awal akan tersandra kalau pimpinan kita itu memang punya potensi masalah hukum. Nah, yang kedua dari perspektif bangsa dan negara, saya kira masyarakat Indonesia wajib marah ini terhadap orang-orang yang
memanfaatkan proyek ini untuk kepentingan pribadi-pribadinya. Bayangkan 2,3 triliun. Iya. Setengah dari nilai proyek ya. Iya, jadi ini nggak bisa kita biarkan begitu saja gitu. Nah, publik pun sekarang berharap betul kepada KPK supaya ini dibuka terang benderang, siapapun yang terlibat harus dikasih hukum yang seberat-beratnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kemudian dikaitkan ke dalam, apalagi kemudian kita mau mengganggu-ganggu KPK supaya ini nggak tuntas, saya kira nanti publiknya yang marah, rakyat yang marah nanti. Gitu. Oke. Jadi begini, ini Anda sendiri setuju tidak sih sebenarnya kalau Munaslup? ya saya belum pernah ngomong Munaslup. Iya. Ya, yang ngomong Munaslup itu kan beberapa orang justru yang di DPP nih, Yang dulu malah dorong-dorong. yang nada-nadanya mengarah ke Munaslup gitu kan, iya. pengurus-pengurus inti DPP gitu. Nah, tapi saya bilang begini ya, ini sebetulnya pertaruhan bagi semuanya, ya, pertaruhan bagi pemerintahan Jokowi, pertaruhan bagi KPK, dan pertaruhan bagi partai politik khususnya Golkar kalau saya bicara soal itu. Nah, KPK sekali lagi akan diuji di sini, ya, dan menurut saya pengungkapan nama-nama ini kan ini model baru. Dulu kan tiba-tiba diumumkan seorang jadi tersangka. Iya. Ini ada modus baru, di nama-nama itu diurai di persidangan. Surat dakwaan, ya. Di surat dakwaan. Dan menurut saya kan ketika itu disampaikan secara terbuka di persidangan kemudian dipertontonkan di publik, ini kan nggak sembarangan seperti itu kan. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kemudian berikutnya KPK berani meneruskan ini? Karena pasti ya ini ada berhadapan dengan kekuatan politik. Pasti kan ini melibatkan partai-partai politik terutama yang berkuasa sekarang. Partai politik pun disebut menerima aliran dana di situ secara langsung. Partai politik pun disebut menerima aliran dana. Pasti kan kemudian mereka konsolidasi ini ya, termasuk Partai Golkar. Nah, KPK kuat, tetap berani dan mampu tidak menghadapi tekanan politik itu. Karena kita tahu bahwa yang Indonesia ini soal law enforcement kan masih punya problem. Yang kedua, pemerintah Jokowi. Ya, kan kalau kita selama ini ya kalau kita lihat tadi kan Pak Novanto, siapapun yang disebut namanya itu kan merasa bahwa tidak terlibat, tidak pernah menerima dan segala macam. Nah, mereka mungkin merasa punya kekuatan politik, apalagi Pak Setia Novanto, ya kita lihat kemarin diterima sama Pak Jokowi sebagai lembaga tinggi negara kan. Ya itu kan sesuatu yang orang meyakini bahwa kalau KPK tidak mampu meneruskan ini, berarti ada kekuatan politik yang maha dahsyat untuk menyetop itu. Ya, termasuk mungkin ini pertaruhan buat pemerintahan Jokowi. Artinya mungkin pemerintahan Jokowi bisa dianggap tidak mampu mengawal KPK atau mungkin ikut terlibat di dalam mengamankan orang-orang ini. Gitu. Nah, yang ketiga, Golkar. Backup politik jadinya ya? Backup politik. Nah, yang ketiga menurut saya, buat Partai Golkar, ini pertaruhan sekali yang luar biasa, beratnya ya, setelah kita mengalami konflik itu. Bisa jadi ya, kalau misalnya kekuatan politik tadi yang saya katakan bisa terkonsolidasi, ya, mungkin bisa jadi Pak Novanto aman, gitu. Tapi jangan lupa, mulai dari kemarin, begitu digelarnya persidangan, di situ pula argo menjerumuskan, menjelekkan, mengkerdilkan Partai Golkar sudah dimulai. Sekarang image Partai Golkar di mata publik itu sudah sangat perlahan tergerus lagi begitu maksudnya. Perlahan tergerus. Ya, sebelum ke sana saya menanggapi soal faksi tadi. Faksi di dalam sebuah kekuatan politik, apalagi partai politik itu sesuatu yang lumrah saja. Bahkan kalau di Jepang itu faksi diformalkan. Nah, di Indonesia memang yang selama ini terampil dan membiasakan diri mengelola dalam kepemimpinan partai politik itu ada faksi-faksi, salah satunya Partai Golkar. Jadi faksi-faksi itu ada, berkembang, dan itu yang saya kira membuat Partai Golkar ini dinamis dan jadi nggak masalah itu sebenarnya. Nah, jadi artinya sebetulnya kalau dikaitkan masalah iktp ini dengan adanya faksi-faksi yang bergerak, apalagi juga dikaitkan dengan kemarin konflik yang terjadi pada 2015-2016 itu, menurut saya tidak ada sama sekali, ya. Karena sebetulnya kemarin itu kan menjadi membuncah, klimaks jadi konflik yang begitu panjang itu kan karena ada masuk kekuatan dari luar, ya. Kalau misalnya
ada perbedaan pendapat antar faksi itu biasa saja berpuluh-puluh tahun. Jadi ada kekuatan dari luar. Ada Jadi kekuatan dari luar pada yang saat sekarang itu. ini tidak ada begitu ya? Nah sekarang ini semua saya kira nggak ada hubungan dengan faksi A, faksi B, faksi C gitu loh. Ini sekarang partai kita ini dihadapi cobaan baru lagi. Ketua umum kita ini diduga melakukan korupsi. Ya. Saya kira hampir common sense semua faksi mengatakan pilihannya ada dua. Partai ini mau diselamatkan atau mau dibiarkan terus tersandar dengan kasusnya ketua umum ini, gitu iya, kan? iya. Nah, jadi pasti saya kira sama semua itu pandangannya. Oke. Nah, oleh karena itu tidak akan mencuatkan faksi-faksi yang kemarin. Jadi Bahwa masalahnya berbeda dengan faksi-faksi ketika yang bertarung lama di 2015 itu ya? tidak ada relevansinya. Tidak ada menurut relevansinya, saya. Nah, oke. bahwa kemudian nanti setelah ada munas pertarungan mulai ketua umum, faksi-faksi itu punya calon masing-masing, Iya. itu kan kembali biasa saja lagi gitu. Nah, kemudian kalau soal munaslup, saya sebetulnya belum mau masuk ke soal munaslup langsung. Ya kalau ditanya soal mekanisme di dalam ADART kita itu juga sudah diatur ya. Itu nanti melalui rapat pleno DPP Iya. ya, di sana diputuskan, biasanya itu ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas yang tugasnya itu adalah melakukan persiapan untuk Ya, munas. ya, ya. Tentu itu harus dilalui dengan Rapimnas sebagai legitimasi perwakilan dari suara Ya. konstituen atau struktur dari Partai Golkar ya. Dihadiri oleh ketua-ketua atau pimpinan dari daerah, kemudian di situ diputuskan, dibawa ke pleno, di pleno dibahas, ditetapkan di situ apakah memang perlu diambil penonaktifan dulu, Ya. kemudian ditunjuk PLT pelaksana siapa, kemudian melaksanakan. Itu menunggu statusnya secara hukum tersangka atau ketika disebut seperti saat ini saja sudah bisa berjalan harusnya? Itu tidak diatur secara letterleh pada saat kapan gitu kan. Nah, cuman persoalannya kan ini butuh kesadaran kita semua ya. Kita harus pintar-pintar, pandai-pandai menentukan kapan sebetulnya kita tahu persis bahwa partai ini memang saat itulah harus diselamatkan dengan cara misalnya meminta ketua umum untuk rela atau ikhlas gitu ya. Ya. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bung Ubaid itu ya kita harus tahu persis ya. Kapan kita tahu momentumnya memang keterlibatan itu tidak bisa lagi dibantah gitu ya. Nah, kita di situ ngambil sikapnya adalah bukan untuk kepentingan faksi siapa, tapi untuk menyelamatkan partai. Menyelamatkan Partai Golkar ini dari image, kemudian ya citra sekarang yang sudah terbangun di publik. Ya. Iya, saya tidak begitu yakin ya bahwa masyarakat kita itu sekarang dengan mudahnya diperdaya gitu dengan Konstruksi ulang tadi itu ya. dengan konstruksi ulang kekuatan politik tertentu ya, rekayasa-rekayasa gitu. Apalagi sekarang ini kan di era keterbukaan ya, media sosial banyak, nggak bisa dibendung dan segala macam itu tetap aja berkembang dan tertanam di masyarakat kita ya. Sorry to say, soal istilah papa minta saham itu kan nggak bisa dihilangin dari background masyarakat ya. Contohnya hari ini, begitu nama Pak Setia Novanto muncul, itu di meme-meme muncul lagi istilah papa-papa itu semua gitu. Oh. Ya kan? Nah, jadi ada lagi jadinya. ada lagi gitu. Jadi bukan lupa sebenarnya ya. Bukan lupa. Nah, kemudian nanti misalnya ya pada saat menjelang pemilu 2019, katakanlah let's say ini lewat gitu ya, Pak Novanto jadi ketua umum. Nah, tapi kan kita jangan lupa juga ada kompetitor-kompetitor politik kita yang juga tidak sama dan ingin menang juga seperti Partai Golkar kan. Dan tentu kan itu nanti bisa juga keluar istilah-istilah itu kan. Anda mau pilih partai saya atau pilih partai IKTP atau misalnya partai papa kan seperti itu. Ya, Nah, itu jadi kita berhentilah menganggap masyarakat kita ini sekarang masyarakat yang bodoh ya, tidak well informed gitu ya, yang bisa ditipu daya gitu. Jadi rekonstruksi atau rekayasa itu sebetulnya pada saat itu memang mungkin bisa berhasil gitu. Iya. Ya. Di tingkat elit. Ya. Hanya menurunkan tensi sebentar begitu. Menurunkan tensi sebentar gitu. Dan kemudian tinggal menunggu waktu kapan saja pada momentum tertentu itu bisa keluar lagi gitu. Jadi
Artinya bahwa setiap kasus yang seperti ini ya, mulai dari kemarin yang Papa minta saham dan sekarang gitu ya, IKTP ini, kita berhenti bermain-main lah ya, apalagi ini menyangkut uang rakyat yang triliunan itu gitu. Pasti berdampak buruk pada partai politik yang terlibat, terutama Partai Golkar gitu. Dan ingat ya, kalau disebut dari partai-partai itu dan kader-kadernya, Ya. satu-satunya yang ketua umum itu cuma Partai Golkar yang disebut, yang lainnya nggak ada ketua umumnya gitu. Iya, iya. Nah ini kan, ini juga harus juga kita Dipikirkan secara serius. harus kita ya. bikin secara serius gitu. Oke, kalau tadi Anda sudah menggambarkan kondisi seperti itu, menyelamatkan partai dan lain sebagainya. Tapi tadi Anda bicara, saya belum ingin bicara sampai ke Munaslup. Apa yang membuat Anda berpikir belum sampai Munaslup dulu? Loh, enggak, maksud saya gini, mekanisme itu sudah diatur ya. Dan ini kewenangan bapak-bapak, kawan-kawan, saudara-saudara saya yang sekarang ada di pimpinan Partai Golkar. Ya. Baik itu mulai di DPP, DPP sampai ke tingkat DPD provinsi, kabupaten, kota. Yang punya suara ya? Yang punya suara. Yang pertanyaannya, apakah kita semua ya masih ingin melihat Partai Golkar ini 2019 menang dan mendapat tempat di hati masyarakat ya. Dan apa mungkin kita mendapatkan tempat di hati masyarakat kalau kita berhadapan terus dengan aspirasi atau pandangan yang terjadi di masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan bahwa partai kita ini partai yang berisi kader-kader yang terlibat dalam kasus IKTP, ya, terus kita bilang tidak, gitu ya. Ini kan itu namanya samanya dengan kita tidak mau mendapatkan masyarakat, yang mendapat dukungan masyarakat kan seperti itu. Nah, apa kita mau seperti itu? Nah, kalau tidak mau, ya mari kita evaluasi diri partai kita ini ya. Dulu saya mengatakan jangan pilih Yang berpotensi masalah. ketua umum yang punya potensi masalah hukum, terpilih ya sudahlah gitu kan. Nah, sekarang apa kita mau mengulangi itu lagi itu ya. Terus kemudian apakah memang penyanderaan ini juga kita mau biarkan terus sampai 2019? Sekali lagi saya katakan Pak Novanto bisa jadi selamat ya, bisa saja selamat. Ya. Dari kasus ini begitu ya? Dari kasus ini, apakah dengan benar, ya, apakah kemudian dengan rekayasa kekuatan politik yang saya katakan tadi, gitu. Tapi untuk sampai pada itu butuh waktu. Saya kira nggak mungkin dalam 1-2 bulan ini ya selesai. Tapi makin lamanya waktu itu terjadi, itulah tempat di mana partai ini juga mendapatkan pencitraan buruk di dalam masyarakat kita. Saya kira kalau menghadapi kasus yang sebesar ini ya, yang sedahsyat ini, saya kira ketiga dewan itu harus juga punya concern yang sama dan mempunyai sikap, kemudian mengambil langkah-langkah yang cepat gitu ya. Itu ada Dewan Pembina, ya, ketuanya Pak Abu Rizal Bakri, ya, Ketua Dewan Kehormatan, di situ ada Pak Habibie, ya. Terus kemudian Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono. Itu. Jadi saya kira ya mereka ini kalau memang masih sayang, peduli, dan punya tanggung jawab terhadap Partai Golkar, harus segera melakukan konsolidasi. Ya. Jadi bukan hanya DPD atau DPP atau DPD yang seperti saya katakan tadi, ya dewan-dewan yang baru dibentuk kemarin Munas ini juga harus punya tanggung jawab gitu. Tapi tadi menarik ya yang kedua ya yang disampaikan oleh Pak Ubaid ini, bahwa saya lanjutkan soal pertaruhan tadi ya. Ini pertaruhan dan juga sekaligus beban ya buat KPK, buat Partai Golkar dan partai-partai yang lain yang dinyatakan dan disinyalir terlibat, dan juga pemerintahan Jokowi ya. Ini kan publik akan menilai kalau ini tidak berhasil ya. Publik menyatakan bahwa pengungkapan dan penyelesaian kasus IKTP ini tidak berhasil. Ini membangun ketidakpercayaan bukan hanya kepada rezim ini saja, ya, tetapi ini saya khawatir bisa membangun ketidakpercayaan pada demokrasi. Ini sejauh itu Anda melihatnya? Ya, orang nggak percaya lagi pada partai politik, orang tidak percaya lagi sama DPR, orang sudah tidak percaya lagi sama pemerintah. Itu kan sudah tidak lagi percaya pada sistem politik yang kita bangun, demokrasi gitu. Nah, padahal reformasi ini kan salah satu yang kita kedepankan adalah yang membuat beda dengan
rezim-rezim sebenarnya kan sebelumnya adalah kan demokrasi ini. Nah, jadi iya. makanya sekali lagi kalau ini tidak selesai, ini bisa menjadi beban dan pertaruhan yang sangat besar buat bangsa kita, gitu ya. Termasuk juga nanti kasus-kasus yang lain. Jadi Oke. ini juga buat KPK, kalau ini sukses, saya kira ini juga jadi Baik. benchmark dengan kasus yang lain. Ada BLBI, ada Senturi, yang lain-lain. Masih Saya kira perlu. Saya agak lucu dengan istilah itu, memancing di air keruh. Yang dipancing udah nggak ada lagi, Pak. Ya kan? Ini air sudah keruh sekali, ya. Kita persoalannya kita mau keruh terus di mata masyarakat atau kita mau kembalikan ini menjadi jernih, gitu kan? Jadi Nah, dalam jangan udah nggak ada berpikirnya lagi. jangan ada yang mau memancing ya, tapi bersihin Ya, air keruh ini. yang mau begitu ya. dipancing apa juga, gitu loh. Orang ini udah darurat, gitu kan? Nah, oleh karena itu saya kira penting untuk ya dewan-dewan itu ya bicara, kemudian berdiskusi, berdialog dengan DPP, terutama Pak Setia Novanto, untuk menjadi jalan keluar yang prinsipnya adalah kita nggak mau Partai Golkar ini disandra, ya kita ingin supaya konsolidasi partai kita ini tetap berjalan dengan baik, tanpa dibebani dengan citra buruk oleh masyarakat, dan itu yang menjadi modal kita bisa di 2019 bisa berkompetisi dengan partai yang lain.